Halo para pemikir, kembali lagi di podcast Pemikir Bicara bersama saya Syed Muhammad Rivaldo, personil baru di Medan Mikir yang akan membawa para pemikir untuk berpikir secara komprehensif tentang apa-apa yang ada di sekitar khususnya hari ini Kota Medan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, sosok perempuan yang feminisme, aktif juga dalam gerakan sosial, cantik tentu saja sudah pasti. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Lailatul Badri. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Halo juga, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Kak ya? Iya. Gimana Kak aktivitas akhir-akhir ini? Kesibukan ataupun mungkin kegiatan-kegiatan keseharian Kak? Sekarang masih sibuk kerja, mungkin juga udah mulai aktif di partai baru lah sekarang. Partai baru Kak ya? Hari ini kakak, kalau yang saya tahu di Wakil Ketua Nasdem DPD Kota Medan, benar Kak? Benar. Oke. Saya juga sebelum memulai podcast ini mencoba untuk sedikitlah mengkepoin kakak begitu kan, apa sih kegiatan keseharian begitu. Makanya saya tanyakan di awal, mungkin saya melihat cukup aktif ya Kak di gerakan-gerakan sosial atau apa gitu. Boleh mungkin Kak disampaikan? Saya sedang aktif di Ya, Kak? Partai Nasdem. Nasdem ya Kak ya? Ya, kita bergerak untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah. Di bawah, tentunya di bawah naungan ketua kita, Ketua Nasdem Kota Medan, Ya, Abang Afif benar. Dila. Terus saya juga disupport dari Abang Romansa Sibarani. Oh ya. Juga kakanda kita Kak Syar Anggreta kan. Oh iya Kak, benar. Jadi kami di Partai Nasdem ini lebih mementingkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kesehatan, di bidang kesehatan, pendidikan, bahkan pengangguran gitu. Para pemikir juga bertanya kan, kira-kira ada nggak untuk media dari orang kakak begitu, sehingga mungkin hal-hal seperti itu ada yang kami lihat di sekitar bisa menghubungi tim ataupun apa begitu kira-kira Kak? Atau mungkin memang orang kakak punya tim langsung untuk mensurveinya begitu atau gimana? Saya bekerja bersama tim saya. Iya Kak. Dan kebetulan tim saya juga dominan laki-laki semua ya. Iya. Mungkin inilah karena kita banyak terjun ke lapangan. Iya benar Kak. Jadi mereka langsung mensurvei masyarakat terutama Dapil 3 yang membutuhkan bantuan dari partai kita. Seperti KIS, BPJS, mungkin pengurusan KK dan KTP saat ini susah untuk langsung berhubungan sama dinas tersebut. Jadi kita sebagai tangkai untuk mencapai ke sana gitu. Oke, saya rasa dari penyampaian kakak cukup sejalan dengan apa yang saya lihat di profil sosial media kakak. Mungkin itu tentang kata-kata dari kakak, yaitu hindari perdebatan, bergerak dalam kebermanfaatan. Begitu ya Kak? Ya. Itu kira-kira hari ini mungkin secara luasnya boleh apa dan bagaimana begitu kira-kira? Sebenarnya gini, hindari perdebatan. Kalau segala sesuatu bisa kita kerjakan tanpa ada konflik, kenapa tidak dilakukan secara damai gitu loh? Iya, lebih ke gotong royong nggak ya? Iya. Bersama-sama ya? Tidak perlu kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Itu sih sebenarnya lebih ke arah seperti itu, karena cara damai lebih enak untuk diselesaikan. Menyelesaikan suatu masalah itu lebih gampang dengan cara tanpa perdebatan. Kalau dari pandangan kakak yang aktif juga di Kota Medan ya kan, kira-kira Medan sudah mencerminkan itu atau belum? Untuk Kota Medan saat ini mungkin bisa kita lihat dari kinerja pimpinan kita sekarang sudah mulai cukup membaik. Contohnya Kak mungkin? Contohnya seperti memang semua kita pasti tahu Medan memiliki PR yang cukup banyak. Benar. Dan itu sudah dari dulu kan? Iya. Seperti pengangguran, sampah, banjir gitu loh. Nah, salah satunya kenapa saya bilang Medan sudah mulai membaik dari penanganan masalah sampah. Iya Kak. Wali kota sudah cukup memberikan instruksi kepada camat-camat untuk membersihkan selokan, bahkan parit-parit yang tersumbat. Benar Kak. Setelah itu Wali Kota Pemko Medan bahkan sudah bekerja sama dengan ahli sampah dari Singapura untuk membentuk metode bioteknologi penguraian sampah dari sampah menjadi mungkin
menjadi pupuk, untuk menjadi kompos ya. Begitu ya, Kak. Tapi yang tidak membahayakan bagi kulit manusia. Nah, melalui Dinas Kebersihan Kota Medan juga, Pemko Medan bekerja sama dengan Pemkab Deli Serdang menyiapkan 16,5 hektar area lahan untuk TPA. Untuk menampung sampah-sampah yang ada di Medan ini gitu. Implementasinya bagaimana, Kak, kira-kira kalau kita lihat langsung lah dengan kacamata kita di lapangan begitu? Sebenarnya seperti ini, kita cukup mencoba memberi kepercayaan kepada pemimpin kita saat ini. Coba memberi kepercayaan dan beri mereka waktu. Segala sesuatu butuh waktu dan butuh proses. Dengan usia pemimpin kita yang saat ini kan sangat muda dan memberikan kontribusi untuk Kota Medan sendiri. Karena juga saya melihat, Kak, di beberapa akun sosial media sering juga terjun ke lapangan, bahwasanya juga mungkin sebagai evaluasi ya, saya suka juga langsung terjun ke lapangan, bahwasanya banyak pengerjaan itu yang tidak sesuai. Benar. Seperti drainase yang pelaksanaannya amburadul lah begitu. Tidak, mungkin sebenarnya seperti ini. Mungkin drainase yang sedang dikerjakan di Kota Medan ini mungkin hanya tinggal pembenahan. Memang titik sasaran saya rasa perlu dievaluasi ulang untuk Pemko Medan. Titik mana yang lebih mungkin arah agak ke pinggiran kota, tidak terlalu ke tengah kota saja yang diutamakan. Saat ini mungkin udah bisa ke pinggiran kota menangani masalah banjir seperti itu. Dan kita juga harus support ya, Kak, ya, tentu ya. Jelas wajib disupport. Oke. Kak, ini kita kan bertanya kan, saya kalau misalnya ada mungkin yang perlu Kakak sampaikan kurang atau apa, sampaikan ya, Kak. Jangan dijewer sayanya begitu, Kak, ya. Karena kan kayaknya akhir-akhir ini sering itu untuk musim menjewer kan. Adalah saya jewer dong, saya jelas. Ada satu pemimpin di Sumatera Utara ya, Kak, begitu ya, Kak. Gimana pandangan Kak kira-kira, Kak, tentang hal itu? Kalau itu sih saya rasa mungkin itu dari orang tua ke anak bisa jadi seperti itu. Saya juga kurang mengikuti, tapi pandangan saya sih hanya sekedar jewer sayang kah, gitu ya, Kak? Mungkin sekedar jewer sayang sambil bercanda, mungkin seperti itu, karena ya saya rasa sih tergantung cara pandang orang sih. Iya, kembali ke masing-masing ya, Kak, ya. Juga, Kak, kita Medan sepertinya sudah berjalan 1 tahun lebih, Kak. Mungkin harapan kita tentu punya, Kak, selain kita harus evaluasi dan juga harapan kita tentu punya. Mungkin kalau dari Kakak harapan untuk Kota Medan ke depan bagaimana, dan kira-kira harapan juga keikutsertaan perempuan dalam pembangunan Kota Medan begitu, Kak, menuju Kota Medan yang good government begitulah kurang lebih, Kak. Kalau dari pandangan saya sih dan harapan saya untuk Kota Medan ini sendiri, kita berharap Pemko Medan mungkin lebih konsisten lagi dalam menjalankan program, bahkan akan lebih baik lagi ke depannya menjalankan program-program yang sedang dilaksanakan saat ini maupun yang ke depannya. Tapi kalau tentang yang keikutsertaan, Kak, tadi mungkin belum disampaikan keikutsertaan perempuan dalam hal wanita, peranan wanita pun sangat besar di Kota Medan ini kan. Iya. Jadi mungkin lebih banyak lagi dilibatkan di Kota Medan ini peranan wanita di bidang kesehatan, pendidikan, dan saat ini pun kita lihat banyak sih sudah keterlibatan kita sebagai wanita di dalam program-program yang ada dibuat Pemko Medan saat ini. Kalau dari penyampaian Kakak tadi bahwasanya perempuan sudah cukup dalam keikutsertaan dalam pembangunan Kota Medan, ruang-ruang yang diberikan juga mungkin sudah memumpuni, begitu, Kak. Mungkin indikator cukup ataupun contohnya bagaimana gitu, Kak, kira-kira, Kak? Mungkin yang dibilang cukup keikutsertaan perempuan gitu ya? Iya, benar, Kak. Di Kota Medan mungkin ada sih beberapa perwakilan untuk dewan-dewan yang udah duduk di Kota Medan. Dari anggota dewan wanitanya mungkin sudah ada beberapa. Iya, Kak. Dan untuk di bidang-bidang tiap bidang di Pemko Medan itu juga
sudah ada sih, dipegang beberapa wanita-wanita. Perempuan begitu ya, Kak? Perempuan di sana gitu. Apakah itu sudah cukup untuk Kota Medan kira-kira, Kak? Memang ini menjadi PR penting untuk Wali Kota Medan ke depannya untuk lebih memperhatikan alokasi untuk perempuan itu sendiri gitu loh. Inilah salah satu mungkin PR untuk Pemko Medan beserta khususnya Wali Kota Medan. Mungkin harapannya, Kak, perempuan itu semestinya bisa seperti ini atau bagaimana dari Kakak? Saya rasa perempuan sudah mulai membuktikan. Memang perempuan ini kalau kita lihat dari hasil kaji memang selalu dianggap kelompok golongan rentan. Mungkin kelompok perempuan pandangan dari sebelum-sebelumnya sudah terparadigma begitu ya, Kak ya, bahwa perempuan itu ya mereka bahkan sering dicap mungkin makhluk lemah atau bahkan di era emansipasi ini memang mereka termasuk kelompok kelas kedua atau subordinat dan sehingga kesempatan untuk berbuat lebih itu tidak sebanding sih dengan lelaki mungkin kan. Perempuan memang dianggap hanya becus mungkin untuk menyelesaikan rumah tangga. Tapi kan itu hanya pandangan. Namun seiring berjalannya waktu kita mulai membuktikan keberadaan kita dan kita membuat diri kita wajib untuk diperhitungkan. Dengan adanya muncul Sri Kandi bahkan Gernika perempuan yang ingin maju mencoba untuk membesarkan Kota Medan ini sendiri gitu. Untuk di Kota Medan ya, Kak ya. Mungkin, Kak, kita perlu evaluasi sebelum menjadi PR Pak Wali. Mungkin dari kita bisa memandang apa yang perlu dievaluasi dari perempuan Kota Medan begitu, Kak. Apakah memang tidak diberi ruang oleh pemerintahan, atau kita perlu juga berkaca perempuan hari ini sepertinya masih ada yang perlu dipenuhin gitu dalam untuk memumpuni dirinya. Gimana kira-kira? Oh bukan, sebenarnya gini sih, perempuan sudah mulai membuktikan keberadaan kami dan kami juga mulai memperlihatkan kepada bahkan pada dunia kami wajib untuk diperhitungkan. Nah inilah yang mulai muncul adanya ketua-ketua di bidang organisasi wanita, bahkan organisasi yang lebih banyak pemimpin wanita lebih perform dibanding dengan yang gendernya mungkin lebih sedikit. Contohnya, Kak, mungkin? Organisasi yang ada sekarang ini seperti organisasi Garnika untuk khusus Nasdem di Kota Medan, kita sudah mulai membuka ruang lebar untuk wanita-wanita bergabung ke Garnita Wanita Medan gitu. Sumut juga kita punya Garnita Sumut dan kita membuka peluang besar untuk wanita-wanita di Kota Medan ini memberikan pelatihan, memberikan program-program dari partai yang kita sedang saya kiprah saat ini gitu loh. Iya benar, Kak. Karena kita memang harus evaluasi kan, Kak. Kita pengen juga kesetaraan itu sudah mulai lah, walaupun memang ada beberapa hal yang perempuan punya, laki-laki tidak punya, dan begitu juga sebaliknya. Tapi kita pengen dalam hal bergerak ataupun yang lain, saya rasa itu feminisme itu memang juga harusnya ada begitu. Jadi sehingga menjadi evaluasi ke depan, kira-kira memang ini penting begitu, Kak, kan? Benar. Perempuan harus lebih lagi untuk di Kota Medan. Kita rindu kenapa tidak mungkin Kota Medan dipimpin oleh perempuan, kan begitu, Kak? Benar. Sedangkan negara kita pernah dipimpin oleh perempuan, kan begitu. Kita pengen Kota Medan mungkin seperti itu. Dulu 2019 pernah ada Forum Trading Development Gender Equality. Menteri Perencanaan Pemberdayaan Perempuan sendiri pun bahkan mengakui bahwa perempuan itu merupakan aset, investasi, bahkan potensi yang bisa berkontribusi sesuai dengan kontribusi yang signifikan, sesuai kapabilitas dan kemampuan mereka masing-masing gitu. Artinya kita harus percaya pada diri sendiri. Nah, harga diri perempuan itu hanya perempuan yang tahu gitu. Pernah saya dengar 2014 silam pernah untuk mencalonkan anggota dewan di level Kota Medan ya, Kak? Benar Kak? Mungkin 2024 mungkin, Kak, gimana kira-kira? Saya saat ini sih lebih ke membantu dulu apa sih yang diperlukan masyarakat gitu, karena kan memang dari Ketua Nasdem Kota Medan sendiri ya Bang Yafif Abdillah, kita bekerja untuk rakyat, kita diutus rakyat, bahkan mewakili rakyat. Sebelum melakukan janji-janji, coba kita tepati dulu dan atau laksanakan apa yang kita bisa buat rakyat gitu. Begitu. Untuk khususnya masyarakat Kota Medan mungkin ya. Itu mungkin kalau untuk jangka panjang 2024, Kak. Kalau kita berbicara misalnya besok
begitu Kak. Kira-kira gimana? Kalau cerita besok kita juga nggak tahu ya kan, umur manusia itu Tuhan ya, kan? Jadi kalau cerita seperti itu Tapi kan boleh dong kita merencanakan besok mau apa dan ke depan begitu kan. Bisa aja sih, nggak ada masalah. Cuma intinya kami sebagai perwakilan perempuan Iya Kak. dari Partai Nasdem juga lebih mementingkan untuk masyarakat kita sekarang ini gitu loh. Iya. Kita tidak mengobrol janji. Jadi kita seperti ini janjinya seperti enggak. Kita buat apa yang bisa kita buat. Saat ini kita sudah melaksanakan program KTP dan itu sudah terlaksana. KK, akte, bahkan yang sekarang mungkin agak susah ya untuk mencapai langsung ke dinas karena kesibukan masyarakat itu juga mungkin. Jadi kita bantu mereka dengan program seperti itu untuk identitas mereka. Iya Kak, benar. Bahkan untuk BPJS gratisnya gitu, atau pengembangan usaha-usaha masyarakat pinggir jalan. Bentuk pengendalian dalam diri perempuan itu yang Kakak maksud itu seperti apa begitu? Perempuan itu tergantung dari apa yang mereka pikirkan. Mereka merasa mereka bisa, mereka akan bisa seperti itu, dan jangan pernah menyerah untuk menggapai sesuatu. Perempuan itu harus berambisi, walaupun terkadang kami dianggap melawan tradisi gitu loh. Melawan tradisi. Iya, terlalu berambisi dianggap melawan tradisi. Iya. Nah, mendukung yang berhasil bukan berarti kami mengakui kegagalan, tidak. Menjadi positif pun bukan berarti kami lemah gitu loh. Artinya harus tahan banting juga. Kalau terjadi kesetaraan gender itu mungkin tahan banting, tidak mudah menyerah. Mungkin itu bisa menjadi perempuan lebih tangguh lagi dibanding laki-laki. Iya. Satu juga yang harus diingat, tingkat pendidikan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Tapi kapasitas untuk potensi daya kerja lebih tinggi lelaki dibanding perempuan. Dari perempuan. Iya. Ya mungkin para pemikir ini bisa mendengar Kak juga pesan-pesan yang Kakak sampaikan. Kan para pemikir ini kan ada yang laki-laki, ada perempuan ya kan. Ini khusus ke perempuan gitu. Mungkin pesan ini kan nggak mungkin laki-laki yang praktekkan kan begitu. Karena kita meminta perempuan yang hari ini yang ingin kita bahas begitu Kak. Kalau saran saya sih sebagai perempuan, mulai dari diri sendiri untuk lebih percaya diri dan menghargai diri sendiri dengan cara pengenalan atas diri sendiri. Bahkan tahu kekuatan dan kelemahan terhadap diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa menghargai diri kita sendiri, bahkan mengendalikan apapun yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena pemimpin perempuan itu sebenarnya unik ya. Unik sih, karena pemimpin perempuan itu ada sih riset yang membuktikan, cuma saya lupa. Perempuan itu memiliki modal yang lebih besar dibanding laki-laki untuk menjadi pemimpin. Karena perempuan itu lebih ekspresif. Lebih mudah menjalin komunikasi dengan lawan bicara. Bahkan perempuan sendiri lebih memikirkan perasaan lawan bicaranya gitu loh. Dan itu modal yang penting untuk menjadi sebuah pemimpin. Lebih menggunakan hatinya ya Kak. Walaupun tidak 100% gitu ya. Jangan itu hati dalam kategori lain. Saya ada terbesit pertanyaan, kira-kira apakah memang program ini nanti akan berefek kepada masyarakat yang akan memilih Nasdem mungkin pada pemilihan, karena juga partai-partai lain mungkin melakukan hal serupa begitu Kak. Kira-kira kami tidak memaksa masyarakat untuk memilih kami. Kita berbuat dengan hati. Mau dipilih, alhamdulillah. Enggak dipilih pun kita enggak akan memaksa, karena dari Partai Nasdem sendiri tanpa mahar dan tanpa paksaan. Itu harus kita betul-betul kita ini loh. Jadi sebuah moto gitu kan. Kita kerjakan aja sesuai dengan hati. Karena segala sesuatu yang dikerjain dengan hati akan mendapatkan hasil yang baik. Ada juga perempuan-perempuan yang disabilitas begitu Kak. Kita kan tidak ingin dalam keterbatasannya itu tidak bisa untuk mewujudkan mimpinya begitu. Bahkan banyak atlet-atlet yang dalam khusus disabilitas mereka kan diperlombakan gitu Kak. Kalau dari pandangan Kakak gimana untuk wanita-wanita mungkin di Kota Medan ya yang disabilitas? Sebenarnya mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama seperti kita pada umumnya gitu ya.
dan mereka juga harus diperlakukan jangan ada perbedaan, artinya setara dengan yang lain. Karena kepercayaan diri mereka timbul dari rasa nyaman yang kita berikan kepada mereka gitu. Dan itu bisa membuat mereka ke arah lebih baik lagi. Namun hari ini permasalahan-permasalahan lain seperti ekonomi dan yang kesehatan ataupun yang lainnya, sehingga tidak mampu untuk memaksimalkan itu begitu. Mampu untuk berkeluarga, untuk bergenerasi, melahirkan dan segala macam, tapi tak mampu ataupun kurang mampu hari ini untuk merawatnya hingga tumbuh, sehingga hari ini ikut maaf cakapnya kayak hari ini masih banyak di Kota Medan seorang ibu-ibu, bapak-bapak yang mengutip sampah di jalanan dan anaknya ikut di situ, bahkan anaknya sendiri ada yang dimanfaatkan untuk di lampu merah untuk meminta mengemis lah bahasa kita begitu Kak. Nah, untuk menanggulangi seperti masalah yang kita bahas tadi, mungkin Pemko Medan di bawah dinas sosial lebih lagi mencari data-data untuk masyarakat prasejahtera, sejahtera, bahkan anak terlantar mungkin ya. Iya benar Kak. Untuk didata secara betul-betul valid. Jadi nanti program-program yang dilaksanakan sama Pemko Medan itu sesuai arah dan tujuannya. Kira-kira pendataan tersebut sudah berjalan kah atau gimana Kak? Sampai saat ini mungkin pada praktiknya belum sepenuhnya baik. Belum sepenuhnya Kak, berarti masih dalam proses juga ya Kak? Iya. Proses pendataan, proses pembangunan, masih dalam proses penyelesaian. Kira-kira itu akan siap atau tidak sampai akhir periode nanti Kak? Sama-sama kita dukung, sama-sama kita apresiasi bersama, kasih dukungan penuh. Ya. Semoga bisa tercapai. Semoga saja. Kalau dari pandangan Kakak? Sebagian besar kemungkinan bisa. Sebagian besar kemungkinan bisa. Mungkin tidak seluruhnya, tapi masih ada berarti yang besar. Oh begitu ya. Nah memang juga Kak, perempuan itu kan memang seperti Kakak bilang tadi, menggunakan hati dan bisa menjadikan inisiator perdamaian Kak, serta peradaban baik untuk negeri gitu. Bagaimana langkah terakhir lah nih Kak, langkah kesimpulan dari semuanya yang bisa Kakak tawarkan untuk menjadi satu solusi atas semua yang kita bahas tadi, begitulah Kak. Jadi saya rasa perempuan menjadi inisiator. Ya itu tadi saya bilang. Perempuan itu makhluk unik. Menjadi pemimpin, kenapa enggak? Kalau ada yang bilang perempuan nggak bisa jadi pemimpin, mungkin kurang main jauh kali ya. Udah terlalu banyak bahkan perempuan-perempuan yang jadi pemimpin saat ini kan. Mainnya jauh, cuman beda arahnya mungkin. Jadi mungkin saya rasa untuk perempuan-perempuan yang ingin menjadi lebih tangguh ke depannya harus siap dengan pengenalan diri sendiri, tahu kemana arah dan tujuan yang ingin dicapai, berani untuk mengambil resiko mungkin, dan tahu arah dan tujuan itu memang untuk sesuatu yang mereka tuju gitu loh. Mungkin ketika besok pemilihan Gubernur Sumatera Utara Kak, kira-kira nama siapa yang Kakak rekomendasikan untuk memimpin Sumatera Utara? Calonnya siapa dulu gitu kan? Oh iya. Ini hanya nama, kita tidak hanya masuk belum tahu calonnya. Sih, tergantung siapapun bisa maju gitu loh. Iya benar. Siapapun saya sih mendukung siapa saja yang mau membangun untuk mengembangkan Sumatera Utara gitu. Terima kasih Kak atas waktunya. Mungkin ke depan kita bisa berbicara seperti ini walaupun nggak di depan kamera, kita masih bisa ketemu-ketemu di kafe-kafe mungkin Kak kan untuk bicara bertukar ide gagasan ataupun mungkin program yang bisa kita jalankan bersama-sama Kak. Kami terima kasih banyak atas waktunya Kak, dan juga apa yang pemikiran-pemikiran Kakak semoga bisa menjadi pengaruh positif untuk para pemikir. Mungkin terakhir Kak, kata-kata mutiara ataupun semangat untuk kita semua dan para pemikir Kak. Pesona perempuan tidak dari pengaruh kesempurnaan. Pesona perempuan itu terletak dari bagaimana mereka bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat lebih baik. Mengeluh dan kecewa adalah hal biasa.
tapi tetaplah bangga untuk menjadi perempuan. Gitu Kak, luar biasa sekali. Para pemikir, kita tutup episode kali ini berbicara tentang perempuan. Mungkin sedikit saya sampaikan kesimpulan bahwasanya hari ini Kota Medan belum selesai, masih banyak PR yang sebelumnya juga belum selesai, tapi hari ini masih dalam proses. Semua bisa kita selesaikan atas kerjasama, kolaborasi, dan juga tentu saja kritik sangat dibutuhkan untuk pemerintah Kota Medan hari ini. Kita berdoa sama-sama dan masih kita awasi dan pantau untuk kita juga nanti ajak berpikir di episode selanjutnya. Dan juga tentang perempuan, beresi diri sendiri dahulu, baru kita bisa melihat orang lain, lalu kita bisa melihat lapangan untuk kita jalankan. Mungkin itu akhir dari saya. Terima kasih semuanya para pemikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.